saya dokter keuangan. Saya dokter keuangan, saya spesialis anestesi. Jadi saya sebagai anggota komisi dan sekalian saya ketua fraksi Partai Nasdem Sumatera Utara. Bagaimana pandangan kesalahan JB di wilayah Sumatera Utara? Saya melihat Sumatera Utara hampir tidak ada. Hanya mungkin masalah manusianya, kemampuan wanita itu dia tidak secara personal. Semua pekerja laki-laki bisa dengan perempuan dan tidak semua pekerja perempuan bisa dengan laki-laki. Di dalam pelaksanaan sehari-hari di pemerintahan hampir tidak ada di sana bahwa semua itu bisa dikerjakan oleh terjadi ketimpangan gender. Mungkin itu secara personal. Jujur aja dari segi kesiapan mental perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan rata-rata bekerja dengan hati, laki-laki dengan pikiran. Pada prinsipnya cara berpikirnya sama. Kalau maksudnya itu begini Pak, di lingkungan sekitar kita ini masih sering terjadi kalau misalnya itu eksploitasi perempuan. Dimana itu kan contohnya itu Pak, SPG rokok. Nah itu kan sering kita lihat kayak itu SPG, apalagi rokok itu cenderung menggunakan pakaian yang kurang sopan. Itu kan Pak salah satu bentuk ketimpangan, dimana si perempuan itu dieksploitasi. Dari mana kami yang Bapak beri belajar dari sana itu masih banyak. Gimana? Kembali kepada person. Tidak semua SPG itu kalau ada kesempatan bekerja dia akan cari SPG lebih baik. Kedua, wanita itu lebih berperasaan bagaimana untuk menjadi diri sendiri. Wanita itu juga berhak tidak menerima pekerjaan itu. Apakah Anda yakin SPG perempuan itu merasa terpaksa mengerjakan itu? Tidak. Memang mereka mau. Ada nggak lowongan pekerjaan? Sebenarnya ada. Pekerjaan dengan instan lebih baik, lebih cepat. Ada nggak? Kalau saya bilang di pemerintahan tidak ada. Ini kan di luar pemerintahan. Wanita itu memang makhluk yang paling rendah. Makhluk yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kalau kita telah sebenarnya yang bekerja SPG itu ada sarjana. Kenapa dia tidak mau bekerja di wilayah itu? Sekarang kembali pertanyaan saya, apakah perempuan SPG itu memang kemauan dia atau memang ada faktor lain? Pertama kemauan dia yang kedua tuntutan yang mengharuskan dia untuk tersebut. Tapi di satu sisi lain Pak, ada juga jadinya pandangan laki-laki atau kayak Itulah namanya di masyarakat. Ketika pikiran kita negatif, objek yang kita lihat positif, hasilnya apa? Memang kalau ini di luar tertarik ya konsumen itu maksud bukan? Karena memang perempuan itu memang makhluk yang harus dicintai. Harganya itu kita buat pelaku semena-mena. Tidak. Mereka mau. Mereka nggak mau kerja keras. Cari yang praktis. Maka saya bilang perempuan itu lebih banyak bapernya karena dia bekerja dengan hati. Strategi kita juga harus berpikir bagaimana sebenarnya bisa sujaan hanya menetaskan sarjana, bagaimana sarjana itu bermanfaat buat masyarakat. Untuk opsi wanita dan komisi tradisional kita dalam pemasukan gender itu kira-kira apa saja? Dia bukan sebagai eksekutor, sebagai memfasilitasi, mengasih saran, membuat anggaran. Tapi ingin pemerintah ini membuka lapangan pekerjaan. Kita nggak bisa kita paksakan. Perusahaan itu pakai ini tidak bisa. Yang memonitor, mengevaluasi. Oh ini terjadi ketimpangan gender. Kenapa? Persoalannya negara ini rusak bukan diatur oleh masyarakat juga. Ada kontribusi kalian juga bisa merusak ini tataman ini. Jadi tugas kami adalah kami akan membuka lapangan bagaimana mengajukan perusahaan manfaatkan sesuai lingkungan. Kami bukan eksekutor, makanya kita membangun komunikasi dengan siapapun. Artinya hasil kesimpulan kita komunikasikan komitmen supaya mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah disahkan oleh gubernur. Ya, ada bentuknya harusnya Pak. Terus nanti akhirnya dialokasi anggaran Pak.
peningkatan alokasi anggaran untuk setara gender kan itu turunan gitu. Ya, hambatan dan tantangan itu. Ada peraturan daerah yang belum disosialisasikan dengan baik. Ketika sosialisasi itu artinya apa? Belum disampaikan kepada masyarakat. Untuk menyampaikan ada anggaran, ini yang harus kita turunkan, nanti harus kita. Dan perempuan di dalam dewan politik itu sekitar mencapai minimal 30% ya Pak. Nah, Pada awalnya, ketika calon itu dipaparkan, setiap anggota partai politik itu memberikan 30% wanita. Hanya setelah pemilihan umum, ada yang masuk, ada yang tidak. Tapi dari awal bahwa profil politik di Indonesia ini sudah menerapkan 30% wanita.